Hai guys, video ini saya akan ajarin kamu bagaimana kalau kamu sebagai pemula mau jualan marketplace Lazada ya, oke? Video ini saya nggak akan sengaja cerita panjang lebar, saya akan langsung masuk ke inti. Oke, kita mulai dulu. Jadi sekarang ya, kalau kamu sekarang masuk ke bagian seller center, tampilan utamanya pas awal-awal, dia akan begini. Oke, ini saya pakai toko yang udah ada ya sekarang. Setelah itu, yang perlu kamu perhatikan pertama, kamu harus langsung secepatnya pergi tambah produk dulu. Ini saya kasih contohnya, tampilan tambah produknya akan begini. Ini saya udah anggapan tidak tahu mau jual produk apa nih. Kalian misalnya sekarang mau reselling, mau nyetok barang, ataupun mau dropship, terserah. Kalian pertama harus tambah produk dulu. Ini anggapan sekarang saya niche yang mau saya jualan, niche, ingat ya, kalian harus fokus ke niche dulu kalau pertama kali jualan. Sekarang saya fokusnya niche ke gaming. Saya singkatkan lagi, saya masuknya ke mouse. Oke, ini foto-fotonya saya udah ambil sebelumnya, saya udah download dulu. Ingat, foto-foto yang kalian taruh itu harus yang berkualitas ya. Dan ingat, foto utama ini kalau bisa taruh foto yang paling bagus banget, wow gitu. Jadi saat orang mau klik explore page, saat mau klik mouse gaming, mereka nampak foto produk kamu, mereka langsung akan tertangkap perhatiannya dan kemungkinan besar akan beli. Ingat, paling penting. Dan juga nama produk ini. Nah, nama produk itu penting banget karena ini merupakan salah satu namanya keyword. Nama produk kalau kita maksimalkan atau optimasi secara sempurna, maka nanti kita membuatkan iklan itu akan lebih teroptimasi ya. Oke, untuk nama produk ini kan mouse gaming dia wireless 2600 dpi. Ini juga merek Fantech ya. Jadi saya anggapan sekarang mau dropship ataupun resell barang merek Fantech. Oke, jadi saya sehingga mouse gaming Fantech wireless sesuai dengan produknya. Lalu kita kan mempunyai banyak karakter nih, 255. Kita harus maksimalkan sebanyak mungkin ya. Mouse gaming, habis itu selain mouse gaming, kita coba lihat dulu referensi di luar mouse gaming. Oke, ini saya coba cek dulu tipenya. Mouse gaming 2000 dpi ya. Oke, kita bisa lihat wireless optical mouse. Wireless optical mouse. Oke, kategorinya nanti biasa akan terotomatis munculin. Kamu klik yang sesuai aja. Lalu, ingat URL video. Ini penting banget video. Jadi, kamu mau buat satu video yang menarik banget, konten marketing, macam produk saya sekarang, kalian bisa lihat yang globe ini. Jadi itu kalian harus buat video yang menarik banget sehingga tuh orang saat lihat produk, mereka lihat foto dan juga videonya tuh mantap banget. Mereka akan kemungkinan beli walaupun kamu jual dengan harga lebih mahal ya. Dan ingat, kamu perlu perhatikan di bagian atas ini harus sempurna ya. Ini saya kasih contoh lagi. Kita masuk ke bagian bawah, spesifikasi. Nah, dia bentuknya begini. Merek, Fantech, fitur mouse-nya wireless, mouse sensitivity, kalian harus setting sendiri sesuai dengan deskripsi produknya, 2000 dpi. Lalu untuk model sini sebenarnya terserah kalian mau masukin model apa bentuknya. Lalu untuk yang bagian sini, jenis steker, konsumsi daya, tegangan masukan, kalian bisa isi aja kalau misalnya kalian mau lebih lengkap spesifikasinya, jadi customer tuh langsung tahu, oh ini dayanya berapa makanya. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian sini. Kalau misalnya mouse-nya tuh ada varian warna ataupun ada varian tipe, kalian bisa buat varian. Tapi untuk kali ini dia kan cuma satu macam dan harga jualnya, ingat, harga jual 35.000. Kita bisa menggunakan harga diskon ya. Ini sebagai salah satu peningkatan tingkat konversi. Kayak gini, contohnya misalnya sekarang harga jual asli kan 35.000. Kita sengaja pas di awal harga jual ini, kita settingnya 50.000 ya, atau 70.000. Lalu kita harga diskonnya menjadi 35.000. Jadi maksudnya apa? Jadi orang tuh kira toko kita sekarang menjual produknya lagi diskon besar-besaran 50%. Jadi itu akan meningkatkan tingkat konversi ataupun ada FOMO kepada calon pembeli. Mereka seperti pikir, wah ini orangnya lagi diskon produk 50%. Harus secepatnya beli nih. Jadi apa? Tingkat konversi atau tingkat daya beli orang akan lebih mau. Ini kalian bisa setting juga stoknya, SKU penjual atau SKU produk, kalian bisa setting juga sesuai dengan apakah toko kalian produknya banyak nggak. Jadi kalian perlu setting. Kalau misalnya masih cuma beberapa produk aja, sebenarnya sih nggak perlu lah. Nah, selanjutnya ada deskripsi sama rich text dan low rate. Oke, kita menggunakannya low rate kalau mau mencapai konten produk sempurna ya. Jadi low rate ini kalian gunanya kayak gini. Masuk ke dalam, kalian pertama bisa klik tambah. Pertama kalian masukin foto. Saya masukin foto begini, kalian bisa lihat. Lalu nanti ada teksnya, kita bisa tambah juga pakai yang ini. Setelah itu kita simpan. Nah, lalu short description. Sini akan ada bahasa Inggris. Tidak wajib. Kalau kamu masukin bahasa Inggris silakan. Tapi ini nggak wajib ya. Lalu short description. Ini kalian harus masukin deskripsinya ya. Ini saya ada masukin, coba kalian lihat. Saya ada ambil referensi ya tadi. Jadi udah saya siapkan dulu sebelumnya. Biar gak panjang lebar, jadi hemat waktu videonya. Karena saya akan jelasin ke inti-intinya aja yang perlu kamu tahu. Lalu ini, kalian tuh harus klik yang bagian ini. Apa yang ada di dalam kotak? Maksudnya adalah apa yang ada di dalam paket yang kamu jual sekarang ini. Yang sekarang saya jual kan mouse gaming. Dan ini pengiriman dan garansi, service jenis garansi. Kalian isi, kalau misalnya ada jaminan, tidak ada jaminan, terserah. Misalnya sekarang saya bilang tidak ada jaminan ya, jadi tidak ada garansi ya, ataupun nggak ada garansi seller, tergantung kalian. Misalnya saya ada garansi nih, dari saya sendiri, saya ada mendukung garansi, jadi orang tuh lebih mau beli lagi. Saya bilang mungkin 1 bulan lah ya, garansinya. Lo kebijakan garansi kamu bisa isi aja. Setidaknya harus ada unboxing ya, contohnya. Dan untuk ini, kalian bisa biarin aja deliverynya. Lalu untuk berat paket, 0,5 kg ya. Ini berat paket
paket ya, setelah udah hitung packingan, dalam bubble mungkin pakai kayu ataupun dus. Lalu dimensi paketnya berapa senti, kalian bisa isi sendiri, kalian ukur sendiri aja sesuai dengan produk kalian. Ini hanya sekilas detail untuk ongkos kirimnya. Untuk barang berbahaya, kalian harus ingat, check out, tidak ada opsi pengiriman ekonomi. Oke, bisa masukin, kalau misalnya kalian ada mendukung pengiriman ekonomi ataupun instan ya, macam mungkin Grab atau Gojek. Setelah itu, kalian bisa langsung simpan ya. Setelah itu, kalian perlu ke bagian akun saya, di bagian pengaturan ini. Kalian perlu isi apa? Di bagian beberapa kelola rekening bank, lalu ada setting profil penjual, informasi bisnis. Ini, saya kasih tahu dulu yang penting lagi. Lalu masuk ke akun saya, bagian profil, kalian bisa klik yang bagian pengaturan logistik. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian profil ini, pengaturan logistik ya. Jadi ini kalian harus tergantung kalian. Kalau kamu bisa setting bayar di tempat, ataupun bisa COD, orang tuh lebih mau membeli sama kamu produknya, karena bisa COD. Plus, kamu akan lebih kemungkinan besar dinaikkan oleh Lazada, jadi kemungkinan besar trafiknya akan lebih tinggi. Oke, lalu ini status logistiknya pun diaktifkan ya semuanya, tergantung dengan daerah kamu. Ini yang perlu kamu ingat ya. Nah, sekarang anggapan kita udah punya produk nih, kita selanjutnya perlu apa lagi? Kita perlu ke bagian tantangan dan hadiah. Biasa kalau kamu awal mulai, biasa ada banyak tantangan dan hadiah. Ini kalian perlu selesaikan semua untuk bisa mendapatkan koin. Koin nanti kalian bisa untuk secepatnya beli ini ya, akses untuk fitur manajemen pelanggan. Ini penting banget, oke? Ini penting banget. Kalian harus secepatnya selesaikan tantangan dan ambil koin, dan kalian tukar akses untuk fitur manajemen pelanggan. Jadi nanti di fitur manajemen pelanggan, kalian bisa melakukan banyak hal untuk broadcast chat, untuk para followers, ataupun potensial pembeli, ataupun pengingat ulasan, dan juga mengingatkan orang yang udah masukin produk kita di keranjang mereka, wishlistnya, dan untuk ingat bayar. Ini semua sangat berguna untuk membuat repeat order lagi kepada customer. Dan juga misalnya kita ada promosi apa nih, kita sebarkan kepada followers kita ataupun potensial pembeli. Selanjutnya, kalian perlu ingat di bagian promosi berbayar ini. Sebelum masuk promosi berbayar, kita perlu ke masuk promosi ini. Jadi setelah udah masukin produk, ingat kita perlu menggunakan fitur promosi yang dari Lazada sendiri. Ini penting. Kita pertama bisa membuat voucher penjual. Ini merupakan voucher cashback. Kalau kamu pernah belanja online, pasti kamu tahu kan, setiap toko tuh ada cashback. Kalau ada cashback, artinya apa? Kita sebagai pembeli tuh lebih senang. Karena, wah, tokonya lagi ada promo nih, cashback. Harus secepatnya kita beli. Kita bisa buat, klik ini buat sekarang. Nama promosi sebenarnya terserah kamu, tergantung kamu mau kelolanya bagaimana. Untuk sekarang kan kita testing. Oke, saya buat testing. Masa redeem vouchernya kalian bisa buat juga sesuai dengan kalian mau. Waktu pengumpulan optional, saya biasa adalah setting ini. Lalu berlaku untuk seluruh toko ataupun spesifik produk. Nah, ini adalah teknik satu hal yang lagi yang perlu kalian tahu. Sekarang contoh nih, kalian sengaja mau cuci gudang satu produk aja atau beberapa produk, kalian bisa sengaja buat voucher di spesifik produknya. Contoh kalian mau sekarang cuci gudang kayak saya punya, mungkin mau cuci gudang skipping nih, saya ada jual skipping. Sengaja akan buat voucher spesifik produk. Kalau misalnya saya sekarang nggak ada mau cuci gudang, saya biasanya menggunakan berlaku untuk seluruh toko. Lalu pengaturan diskon ada voucher nilai uang, jadi langsung seperti minimum belanja 50.000, kalian langsung tulis saja nominal nilai uang yang di diskon itu udah berapa ribu. Ini kalian bisa lihat. Lalu persentase nilai voucher, ini namanya tuh pakai diskon persentasenya. Misalnya 50.000 akan diskon berapa persen, dan maksimum diskon per pesanannya berapa. Kalian bisa setting sendiri. Dan voucher yang dikeluarkan, kalian sengaja mau keluarkan berapa. Misalnya sekarang ada 1000 kuota, kan terserah mau setting berapa, 500 pun boleh. Lalu limit voucher per customer. Kalian bisa setting satu customer tuh bisa menggunakan voucher berapa banyak ya. Saya biasa pakai satu aja limit vouchernya. Setelah itu kalian bisa kirim ya. Setelah kirim, kalian udah langsung siap buat vouchernya. Lalu kalian bisa buat juga flash sale toko sendiri. Ingat, flash sale itu anggapannya kita membuat satu tarikan bagi daya pembeli. Itu bisa meningkatkan traffic kita sementara dan konversinya lebih tinggi. Kalian bisa juga menggunakan fitur untuk subsidi gratis ongkir. Kalian bisa juga ini. Kalian sekarang kan masih toko baru nih. Kalian perlu cari followers. Jadi, saya saranin menggunakan voucher pelanggan baru ini. Kalian bisa lihat. Karena toko baru, tentunya kamu kan followersnya minim banget. Kamu harus pakai cara ini untuk bisa menarik para pelanggan. Oke, untuk jadi followers ya, ini penting. Dia tuh tipe penggunaannya kayak yang tadi voucher penjual sama aja. Jadi kalian bisa buat dua tipe, voucher penjual sama voucher pelanggan baru. Ingat, semuanya sesuaikan dengan budget kamu ya. Satu hal lagi yang paling saya suka adalah Flexi Combo ini. Flexi Combo ini yang paling mantap untuk di Lazada ini. Kalian buat sekarang. Nama promosi saya anggapan testing ya. Periode efektif, kalian setting sendiri lah ya, mau sampai kapan. Saya biasa settingnya 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan, saya biasa ada analisa lagi, kira-kira performa promosinya bagus atau enggak. Untuk promosi ini, ada beberapa macam potongan uang atau diskon, seperti yang kayak tadi. Ada free gift, ataupun beli combo ya, bundles gitu. Kalau free gift atau sampel, itu contohnya nih, kalian misalnya sekarang ada produk yang sengaja mau kalian untuk promosiin, kasih gratis. Jadi orang tuh ada awareness, atau kamu mau cuci gudang produk kecil, macam saya ya.
saya biasa menggunakan free gift atau sampel. Misalnya nih, karena aku buat free gift, aku paling suka. Aku suka buatnya kayak gini. Nilai order, jika mencapai misalnya berapa ratus ribu yang saya mau, saya akan kirim kasih dia free gift barang ya, kasih barang gratis. Jadi anggapannya untuk clear stok yang saya gak guna ya. Lalu ini juga bisa pilih pengaturan produk berlaku untuk seluruh toko ataupun produk pilihan. Jadi ada beberapa macam ya. Dan misalnya sekarang kalian menjual macam saya nih. Saya ada jual beberapa mungkin mouse gaming, ada jual keyboard juga, sama cooling fan untuk laptop gitu. Saya biasa akan membuat ini, beli combo. Lalu total order X flexi combo, kalian bisa terserah masukin berapa aja ya. Nah, selanjutnya setelah kamu udah siap untuk menggunakan promosi-promosi toko, itu kan tujuannya promosi ini, itu untuk meningkatkan tingkat konversi toko kamu ya. Selanjutnya kamu perlu namanya cari traffic atau pengunjung. Kamu perlu menggunakan iklan. Nah, kamu udah siap menggunakan promo dan kamu udah anggapan siap dekorasi toko ya, buat cantik dulu dekorasi toko dan juga promosi. Kamu udah siap untuk bisa melakukan promosi produk melalui iklan. Jadi tingkatkan traffic. Untuk tingkatkan traffic, kalian bisa langsung buat campaign aja. Kalian bisa lihat, kan ada dua ini. Kalian bisa nama campaign terserah juga, traffic dan penjualan. Ini sebenarnya sama aja ya kalau di Lazada, nggak ada perbedaan terlalu yang signifikan. Jadi terserah kamu. Ini ubah pendapatan semuanya. Kalian tipe campaign-nya bisa setting otomatis atau manual. Ini biaya bitnya. Lalu kalian bisa setting budget harian. Sorry untuk video ini saya nggak akan jelasin terlalu detail ya untuk bagaimana apa ini maksudnya. Karena hanya sekilas untuk kasih tahu kamu kayak mana menggunakannya iklan aja. Lalu untuk pilihan produk, kalian bagusnya tuh menggunakan pilih produk manual ya. Kalian mau pilih produk apa gitu. Setelah kalian udah klik lanjut, nanti kalian akan dikasih tahu beberapa keyword yang mau kalian gunakan apa aja. Lalu ada setting harga bitnya, kalian bisa kirim. Setelah itu, udah bisa gunakan iklan. Dan selanjutnya, kalian harus menggunakan promosi afiliasi ya. Ingat, promosi afiliasi ini berguna banget. Jadi itu anggapan kita mencari para afiliator di Lazada. Jadi orangnya akan mempromosikan produk kita melalui platform Lazada. Jadi kita akan membagikan mereka beberapa komisi ya. Kalian bisa lihat presentasinya. Kalian bisa lihat kategori kita ada komisi dasar toko sama nanti komisi tambahan. Ini tergantung kalian budgetnya berapa. Misalnya kalian udah tentu ini 10% nggak akan mengurangi, nggak akan buat produk kamu rugi. Kamu bisa aja coba untuk membuat ini promosi afiliasi. Dan ingat, setelah kamu udah mendapatkan beberapa pesanan, biasanya kamu akan terbuka akses untuk mendapatkan fitur traffic. Ini sangat penting banget untuk digunakan ya, fitur traffic. Kalian bisa lihat, ini, naikkan produk ini. Kalian harus masukin, karena ini merupakan fitur traffic yang gratis. Jadi biasanya naikin 3 produk kalau awalnya ya. 3 produk yang bisa dinaikkan untuk tambah boost traffic gratis. Sama selanjutnya, kamu bisa join campaign ya. Kalau kamu udah mendapat pesanan beberapa, ataupun udah melewati level 1 ya, kamu akan diundang oleh campaign Lazada yang eksklusif ya. Ini kalau kamu udah dapat program ini, wajib ikut secepatnya. Karena kamu bisa mendapatkan traffic yang berkali-kali lipat dibanding hari biasanya. Dan juga tingkat konversinya akan jauh lebih tinggi. Tapi ingat, untuk campaign ini, kalian harus perhatikan juga. Karena ada campaign yang dia mungkin memaksakan kamu harga jualnya tuh harus rendah banget. Jadi ingat, jangan sampai rugi ya. Ini ada banyak macam untuk campaign-campaignnya. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang tutorial penjualan di Lazada Marketplace. Oke? Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.